Hai semuanya, Salve. saya akan membagikan sebuah materi pelajaran agama Katolik kelas 9 yang berjudul Beriman Kristiani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariani Sipautar, kelas 9 SMP RK Bintang Timur. Saya berasal dari Rantau Prapat. Sebelum ke intinya, ada baiknya kita pertama-tama berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur Bapa atas melalui pembaptisan yang kami terima ini. Engkau telah satukan kami dengan korban Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semoga iman kami akan karya penyelamatanmu Tuhan kami Yesus Kristus menuntun hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada yang tahu nggak nih, orang beriman Kristiani sejati itu apa ya? Nah, orang beriman Kristiani yang sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seseorang yang beriman Kristiani adalah seseorang yang religius. Hah? Religius? Iya, seseorang yang religius adalah seseorang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Nah, jadi kalau ditanya orang yang religius itu seperti apa? Orang yang religius itu orang yang selalu menyadari hidupnya merupakan karya keselamatan Kristus. Nah, dalam ketaatan iman, kita dapat meneladani iman yang ditujukan nabi-nabi, santo-santa, dan dari tokoh-tokoh suci lainnya. Nah, misalnya dalam Perjanjian Lama ada Abraham. Nah, terdapat di Alkitab Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena beriman, maka Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Allah kepadanya. Karena beriman, maka Sarah mengandung putra yang menjanjikan. Karena beriman, Abraham rela mengorbankan putranya yang tunggal. Nah, itu tuh yang tadi, orang beriman dalam Perjanjian Lama, yaitu Abraham. Nah, Kak, itu Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru, tokoh orang berimannya siapa ya? Nah, dalam Perjanjian Baru kita mengenal Maria. Siapa sih yang gak kenal Maria? Pasti pada kenal semua kan? Perawan Maria dikenal sebagai ketaatan iman yang paling sempurna. Oleh karena itu, ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terdapat pada Lukas 1 ayat 37. Dari contoh tersebut menjadi sangat jelas bagi kita. Usaha mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari membutuhkan keteguhan iman dan sikap penyerahan diri terhadap penyelenggaraan Allah. Nah, dalam setiap agama ada yang namanya iman dan wahyu. Ada yang tahu nggak wahyu itu apa? Wahyu adalah Allah yang menyikapi diri kepada manusia. Nah, sebagai contoh, seperti kitab suci, salib, mimpi. Nah, Kak, menyikapi itu apa ya? Nah, menyikapi itu seperti Allah menampakkan dirinya kepada manusia. Nah, kalau iman itu apa ya? Nah, iman adalah tanggapan manusia terhadap wahyu Allah. Sebagai contoh, berdoa, rajin ke gereja, membaca kitab suci, begitu juga menyanyikan lagu-lagu rohani. Buah-buah iman. Buah-buah iman
ada 3. Apa aja ya? Buah-buah iman yang pertama, tidak khawatir dalam menjalani hidup meskipun mengalami kesulitan. Itu adalah buah-buah iman yang pertama. Yang kedua, yang kedua, kita harus bertingkah laku sesuai dengan apa yang kita terima dan dapatkan dalam kehidupan beragama. Dan yang ketiga, kita harus menjalani hubungan baik dengan Tuhan. Nah, hubungan baik seperti apa, Kak? Kita melakukan hubungan baik dengan Tuhan melalui apa, Kak? Gitu. Kita senantiasa menjalani hubungan baik dengan Tuhan. Yang pertama, lewat doa, tobat, derma, dan permenungan. Nah, itu tadi adalah buah-buah iman. Dan yang terakhir, beberapa hal yang membuat iman kita semakin berkembang. Misalnya, yang pertama, selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, yang kedua, melakukan doa-doa pribadi dan berdoa bersama keluarga. Dan yang ketiga, terlibat secara aktif dalam rohani lingkungan sekitar. Yang keempat, membaca dan menghayati isi kitab suci. Yang kelima, ikut serta dalam pelayanan di gereja seperti kor, misdinar, dan lektor. Dan yang terakhir, menerima sakramen tobat. Nah, itu tadi beberapa hal yang kita lakukan untuk